Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Oke, saya minta, ini cuma 8 orang, yang lain pada kemana ya? Ada Angelik, Felis, bisa dibaca Angelik? Bisa, Pak. Ya. Hospitality accounting. Hospitality accounting activities can be grouped into several functions. A. Cash, receipt, and disbursement function. B. Revenue function. C. Cost and cost function. D. Preparation of financial statements. Oke, thank you. Jadi hospitality accounting ini nanti dibagi dalam 4 bagian besar ya. Itu pertama penerimaan cash. Penerimaan cash itu di mana aja? Ada yang tahu? Terima cash di mana aja kalau di hotel? Departemennya mana yang terima uang? Front office. Oke, apalagi? Restoran. F&B ya. Jadi FO dan F&B ya. Laundry, spa, yang lain? Iya, Pak. Ya. Terus selanjutnya fungsi dari pendapatan, terus biaya-biaya, dan gimana kita menyiapkan nanti laporan keuangannya ya. Jadi di sesi selanjutnya kita akan belajar gimana cara membuat suatu laporan keuangan di hotel ya. Oke, saya minta Alisa Fitri ada? Iya, Pak. Bisa tolong baca Alisa. Hotel Department Classification. Revenue generating or operated department yang secara langsung melayani tamu, guest direct contact. Non-revenue generating, non-operated department yang tidak secara langsung melayani tamu, guest non-direct contact. Oke, seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ada dua ya, ada satu revenue center, ada non-revenue center. Revenue center apa aja? Yang langsung kontak sama tamu apa aja? Departemen yang kontak sama tamu apa aja kontak? Front office, F&B. Housekeeping masuk nggak? Iya, housekeeping. Bisa masuk, Pak. Engineering? Enggak. Kalau dia ngebenerin kamarnya nggak ketemu tamu? Harusnya sih kayaknya enggak, Pak. Ketemu, Bapak. Oh ya, jadi engineering pasti kan ketemu juga kan, bisa tamunya komplain, misalnya airnya nggak jalan atau AC-nya nggak dingin gitu kan. Pasti kan posisinya tamu itu merasakan nggak dinginnya gitu, berarti ada di kamar gitu ya. Nah, nanti Evo akan manggil engineering, dan engineering akan ketemu sama tamunya, kan problemnya apa, dia akan solve dan sebagainya ya. Kalau departemen yang nggak ketemu tamu siapa aja? Yang nggak guest contact siapa yang departemen? Back Accounting. office. Back office. Back office ya, back office apa aja sih? Back office tuh. Accounting. Finance department. Terus? Sales department. Sales, oke. Marketing, itu nggak sih? Oke. HR masuk nggak? HRD masuk HR? Enggak, Pak. HR mau ketemu tamu? HR ketemu tamu nggak? HRD ketemu tamu nggak? Enggak. Enggak, Pak. Ya, jadi HRD itu ada back office nggak ketemu tamu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada struktur organisasinya dari Departemen Finance dan Accounting ya. Jadi Finance lebih ke laporan keuangannya, Accounting nanti memproses pembukuannya gitu ya. Kalau bintang 5 biasanya atau bintang 4 yang brand besar dikepalai oleh Director of Finance ya. Biasanya dia punya
2 asisten ya, kayak di Grand Hyatt itu karena hotelnya banyak kan 400 kamarnya, dia punya 2 asisten. Nanti pembagiannya ada yang ke income, bagian revenue, ada yang ke bagian expenses gitu ya. Nah ini kalau secara umum, tapi banyak hotel juga ini tinggal 1 ya, nggak 2 orang, tapi 1 untuk supaya saving cost gitu ya. Ini adalah departemennya, nanti kamu belajar tentang income, kasir, account payable di sesudah mid test ya. Oke, kita lanjut. Nah, secara umum struktur revenue di hotel itu secara umum ya, itu rooms pasti lebih dominan. Tapi beda kasusnya kayak Shangri-La, Jakarta, dan Mulia ya. Mulia itu mungkin F&B-nya bisa 60, roomsnya mungkin 40 gitu ya. Tapi secara umum, secara rata-rata, penghasilan terbesar datangnya dari room, itu sekitar 60%-an. 40%-nya dibagi F&B, ada revenue, dan sebagainya. Jadi total revenue-nya adalah 100%. Ya. Nah ini tadi revenue-nya, sekarang ini expense-nya nih ya. Biasanya expense yang timbul di hotel itu yang pertama adalah operasionalnya ya, variabel-variabelnya ini. Apa yang tahu variabel itu apa sih? Apa bedanya variabel sama fixed expense? Ada yang tahu nggak? Variabel apa? Fixed apa? Ada yang tahu nggak? Fixed expense itu apa aja sih di hotel? Ada yang tahu nggak? Jadi fixed expense itu biaya yang tetap ada atau tidak ada revenue, biaya itu harus dibayarin ya. Satu biaya gaji, biaya listrik. Itu kan ada nggak ada tamu tetap harus bayar listrik, tetap harus bayar gaji dan sebagainya ya. Jadi rata-rata salary and wages apalagi kondisi sekarang rata-rata di 37-40%. Kalau interest fee apa? Ada yang tahu nggak interest fee apa? Interest bunga ya Pak? Bunga ya. Jadi ini kalau bunga pinjaman bank di Indonesia sekarang 8-13% ya. Mungkin ini di Amerika masih 7%. Depresiasi apa? Ada yang tahu nggak biaya depresiasi itu apa sih? Bahasa Indonesia apa depresiasi? Depresiasi itu penyusutan ya. Jadi kayak gedung itu kan waktu baru dibangun atau kita beli peralatan TV, komputer kan, makin lama kan apa namanya itu nilainya makin menurun ya. Nah, diturunkannya dengan depresiasi. Mungkin beli laptop nih harganya awalnya 10 juta gitu. Nah, umurnya laptop mungkin 7 tahun. Nanti pada tahun ke-7 itu nilainya udah 0. Udah disusutkan ya setiap tahun gitu ya. Nah, ini cost output, biaya untuk memasak, biaya minuman, ING. ING apa tahu itu nggak? Departemen ING itu siapa di sini? Di ING itu adanya GM, EAM, ya, sekretaris GM, dan sebagainya. Utilities apa? Utilities biaya apa? Kemarin Listrik, air, dan lain-lain. listrik, air, gas, pokoknya yang energi di sini ya. Kalau ini biaya perawatan ya, perawatan gedung itu engineering ya. Oke. Saya minta bacain guest ledger adalah Cynthia Hartawan ada? Cynthia? Iya, Pak. Ya, tolong dibaca, Sin. Guest ledger, guest account, guest bill is a hotel document to record transactions that occur, meaning that all hotel service enjoyed by guests will be recorded in the account of the guest concerned. Ya, Guest account or guest bill is prepared after the guest register, check-in, and completes the registered card. Transactions recorded in guest account are hotel receivable to guests. In the guest account, the information lists number, guest number, number of guests in the room occupied, guest nationality per night, check-in and check-out dates, guest address, etc. In general, the guest account dates of the transaction, description of the transaction, debit card, and balance. Oke, thank you Cynthia. Jadi intinya yang tadi pernah disampaikan ya, guest ledger itu adalah nature-nya piutang ya. Jadi tamu masih in-house, tamu udah stay di kamar,
apa namanya piutangnya kita sebut gas ledger. Berbeda dengan city ledger. Apa city ledger? Masih ingat kemarin dibahas? Oh, city ledger apa? City ledger itu tamu yang payment-nya dibayar oleh perusahaan ya, misal dengan credit facilities itu ya. Jadi waktu tamunya check out, tamunya nggak usah bayar, tapi nanti akuntingnya hotel akan lagi ke perusahaannya. Nah, nature-nya tamu itu disebutnya city ledger. Nah, kalau guest ledger dia masih in-house. Once check out, kalau dia personal account dia bayar, tapi kalau dia corporate account dia langsung check out, nanti ditagih sama si accounting-nya ya, bagian AR. Nah, makanya di guest ledger itu harus jelas, ada nama, alamat. Jangan sampai nanti waktu ditagih nama alamatnya nggak jelas. Nah, akan mengakibatkan menjadi bad debt. Ada yang tahu nggak istilah bad debt apa artinya? Bad debt artinya apa, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Bad debt itu kredit macet. Jadi tadinya harusnya tamunya bayar karena kamunya nggak lengkap datanya, folionya, terus si perusahaan bisa mereject gitu. Bilang bahwa itu nggak ada tanda tangan tamunya, saya nggak yakin itu kan benar tamunya stay atau enggak. Akhirnya nggak bisa ditagih, menjadi kredit macet ya, itu namanya bad debt ya. Terus di gas ledger juga nanti ada nilai transaksinya, roomsnya berapa dolar, berapa rupiah, dan sebagainya. Dan total yang harus ditagihkan berapa balance-nya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut. Saya minta Angie, ada Angie? Angie, bisa dibaca Angie? Personal bill. Individual guest account is made with the burden of paying for all facilities, room, dining, drinking, telephone, and others borne by the guest concerned. Master bill. This account is made one account for group guests. Split bill, extra bill. The guest bill is made because guest in question has a transaction that must be paid personally. Usually, this guest is a group participant. Oke ya. Jadi ini tipe-tipe bill ada 4 ya. Personal bill itu kalau kamu stay personal account yang bayar sendiri ya. Jadi waktu kamu check out, ya kamu bayar personal bill. Kalau master bill itu kamu grup, misalnya Trisakti, kelas kamu meeting dan stay di Bali gitu kan ya. Nah grupnya itu masuk ke folionya namanya master bill. Jadi misalnya di dalam master bill itu Trisakti bilang bahwa biaya yang di cover adalah kamar plus breakfast gitu ya. Itu masuk ke master semua. Tapi nanti ada yang di split, misalnya ada bill-bill yang personal di split, dipisah gitu ya. Atau ada extra bill ya. Split bill sama extra bill morally hampir sama, tapi bedanya beberapa masih ditanggung perusahaan atau personal charge ya, atau personal account gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya minta selanjutnya Joel, Rizkia Joel, bisa dibacain Joel? Ya, oke Pak. Mechanism of recording transactions on guest accounts. Debit transaction. Debit transactions are all hotel service enjoyed by hotel guests who are charged to their room accounts. Consists of room, F&B, telephone, spa, room service, laundry, pool, paid out, etc. Credit transaction. Credit transactions are cash payments. These include payments either paid in full or paid in cash in part, discounted price, transfers to accounts receivable, acceptance of bank transfers. Oke, thank you ya. Jadi nanti kita belajar di jurnalnya nih. Di dalam hotel accounting itu sama seperti lain, jurnalnya ada 2, debit dan kredit. Nah, debit itu adalah semua transaksi yang dicas ke kamar ya, ke folionya, ke tadi personal bill, bisa pola paymentnya di sini. Misalnya tamu itu bayarnya cash, ya debitnya cash, kreditnya room revenue ya. Di sini kan revenue ya di kreditnya.
Terus misalnya bisa jadi debitnya bayarnya kredit card, kreditnya FB revenue gitu ya. Pokoknya sisi debit adalah pola payment-nya, sisi kreditnya adalah pendapatannya ya. Kamu hafalin ininya. Alat transaksi di Revo tuh debitnya adalah pola payment-nya, kreditnya adalah revenue-nya, bisa revenue room, food, beverage, other, dan sebagainya ya. Atau nanti juga masuk juga diskon dan sebagainya masuk di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita kasih contoh, kita latihan ya. Coba dibaca dulu sama ini contoh kita latihan cara jurnal debit dan kredit. Ada Jenny. Bisa dibaca, Jen? Bisa. Billing treatment. October 1, 2021, Mr. Tom stayed at Hotel Langham with a room rate of 220 USD per night and check out on 5 October 2021. October 3rd, 2021, Mr. Tom consumed the IRD service amounting to 44 US dollars. October 4, 2021, paid cash and part of the room account amounting to 100 USD. At the time of checkout, the management gave a discount on the room rate at 20 USD per night. Oke, ini ceritanya kronologisnya ya, tanggal 1 Oktober, Tom stay di Langham hotel baru ya, misalnya di Jakarta gitu ya. Rate-nya semalam 220 US dollar ya. Rate kalau di Indonesia nanti harus rupiah ya. Cuman maksudnya kadang-kadang kita jualannya pakai US dollar, nanti dikonversi pakai nilai rupiah pada saat tamu itu bayar atau check-in ya. Terus tanggal 3 konsum dan sebagainya, maka jurnalnya adalah seperti ini nanti. Nah, nanti di billingnya seperti ini nih. Tadi kan harusnya ini room charge dulu di atas ya. Jadi pada tanggal 3 kan tamunya udah check-in ya. Terus pada tanggal 3 malam, secara sistem dia akan di-charge, room charge. Ingat ya, sisi debitnya adalah pola payment-nya. Ini room charge bisa cash, bisa credit card nantinya. Terus in room dining dia konsum room service ya, makan. Nah, jurnal hotel sama jurnalnya si tamu berlawanan ya. Ini kan folionya buat tamu nih ya. Jadi di sisi debitnya adalah apa yang dia konsum atau apa yang dia nikmati. Sisi kreditnya dari sisi tamu ya, sisi kreditnya adalah pola payment-nya. Tapi nanti waktu jurnal di hotelnya, ininya jadi debit ya. Cash payment-nya jadi debit, room dining-nya jadi revenue. Oke, sampai sini paham nggak? Ini adalah billing tamu ya. Di billing tamu sama nanti di jurnalnya accounting berlawanan. Jadi kalau di sini semua fasilitas yang dimiliki oleh yang dinikmati tamu masuknya ke debit. Kreditnya adalah pola pembayarannya ya. Tapi kalau di jurnal di hotelnya justru ini menjadi revenue, sisinya kredit. Debitnya adalah ini kan bagi tamu kan uangnya berkurang ya di kredit ya. Tapi bagi hotel kan nanti jadi debit masuk tambahan uang gitu. Jadi jurnalnya jangan ketukar. Ini billingnya tamu, jurnalnya kebalikannya gitu ya. Ada yang sini ada yang mau nanya nggak untuk cara menjurnal? Nggak ada? Nanti latihannya coba ya, kita coba nanti. Oke, selanjutnya tadi kan udah guest ledger ya. Selanjutnya adalah city ledger. Saya minta Jimmy, bisa bacain Jim. City ledger transaction. City ledger transaction. City ledger is a hotel receivable account that can be further classified, including credit cards, partner companies, etc. City ledger transactions occur for the following transactions. Hotel guests do not settle their room account with cash when checking out, but instead, it is charged to the company and/or credit card. Second, restaurant guests settle restaurant accounts with credit cards and/or charged to the company, the agency. Oke, thank you ya. Jadi tadi yang saya sampaikan kalau guest ledger tamunya masih in-house nih.
Nah, ini ceritanya tamu corporate kan City Ledger itu adalah piutang hotel ke perusahaan-perusahaan atau kreditat. Karena kreditat itu waktu kita charge itu kan dia bayarnya 3 hari ya. Jadi hari ini kamu check out gitu ya. Kita men-charge kredit card-nya ya. Kredit card-nya di kamunya juga kan nanti di charge-nya billingnya mungkin akhir bulan ya. Dan masuk ke hotel itu 3 hari setelah kamu check out, setelah payment gitu ya. Nah, makanya disebutnya City Ledger juga kredit card-nya. Terus partner companies itu ya hotel yang perusahaan yang ada kredit facility-nya ya sama hotel ya. Nah, kalau perusahaan yang nggak punya hotel kredit policy, boleh nggak di City Ledger? Boleh nggak kira-kira? Perusahaannya bukan rekanan atau belum mempunyai kredit facilities, boleh nggak dia menggunakan City Ledger? Kayaknya nggak boleh ya, Pak. Kayak nggak, Pak? Ya, betul. Jadi kalau perusahaan kamu mau mendapatkan fasilitas City Ledger, kamu harus propose dulu caranya bikin credit facility form. Nanti di situ kamu isi bahwa perusahaan kamu itu menjadi pelanggan di hotel mana aja gitu ya. Nah, biasanya nanti si hotel akan ngecek pembayaran kamu itu di hotel-hotel lain bagus atau enggak. Kalau ternyata hotel kamu perusahaan kamu punya masalah pembayaran yang lama, biasanya kita nggak mau kasih kredit facility-nya. Dia harus payment dulu. Nanti kalau payment-nya udah benar, rapi, 2 bulan, 3 bulan, baru dikasih fasilitas ya. Jadi kamu nggak langsung sebagai accounting, nanti nggak langsung ngasih perusahaan tersebut City Ledger. Kamu bisa kalau jadi kamu credit manager gitu ya, kamu minta sama sales dulu, oke, kita lihat dulu ya 3 bulan pertama payment-nya gimana, bagus nggak? Kalau payment-nya bagus, kita lanjutin dia jadi City Ledger atau punya credit facility ya. Nah, City Ledger itu akan terjadi kalau tamunya yang sudah punya credit facilities, waktu dia check out, semua bill-billnya akan langsung ditagihkan ke perusahaannya ya. Di restoran juga sama, kalau dia meeting, dia makan, setiap dia konsumsi, dia cukup tanda tangan saja di bill-nya, nanti semua bill-nya akan digabung jadi satu dan akan ditagihkan ke perusahaan yang sudah dapat kredit facility itu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, ini contohnya ya. Ini City Ledger, sama seperti tadi Guest Ledger, cuman beda nanti pola payment-nya aja. Ya, ini dari sini biasanya ada nama bill-nya, nomor bill-nya, ada nomor kamarnya, sama nama company-nya ya. Jadi kalau kita lihat City Ledger hari ini yang di City Ledgerin, atau tamu yang check out semalam atau hari kemarin, akan nongol nanti di City Ledger list. Nah, seperti ini, Mr. Tom dari Coca-Cola, dia check out, balannya 444 US dollar. Juga selanjutnya tim, Mr. Tum, Mr. Tong, semuanya dari company-company ini, check out bersamaan, nanti si accounting-nya akan nagih, totalnya akan billing ya, bikin billing ke masing-masing perusahaan, ke Coca-Cola, ke Google, Amazon, nilainya amount-nya ini. Nah, ini disebutnya City Ledger. Jadi setiap hari nanti credit manager akan ngeprint, hari ini City Ledger-nya berapa banyak, dia akan list gitu. Nah, ini dia harus lengkapin dulu nih waktu nagih ke Coca-Cola, ini harus totalnya supporting dokumennya harus lengkap. Kalau nggak lengkap nanti Coca-Cola bisa reject. Misalnya dari 444 kamu hanya bisa buktiin supporting dokumennya cuma $300 gitu. Nanti si Coca-Cola bisa reject, hanya bayar 300 karena ngerasa nggak ada billing supporting bill-nya nggak ada gitu ya. Senilai selisihnya itu gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak untuk bedanya Guest Ledger sama City Ledger? Hari ini kita belajar tentang Guest Ledger dan City Ledger. Ada yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya nih. Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi nanti. Pak. Oh ya, silakan. Kalau boleh balikin tadi nggak, Pak? Nah ya. Kalau yang City Ledger ini contoh kreditnya apa, Pak? Oh, ini nyeritain cuma City Ledger list doang sih. Nanti kreditnya kan nanti itunya debitnya itu City Ledger ya. Kreditnya itu ke room revenue atau FB revenue, tergantung ini konsumnya apa nih. Bisa ini konsumnya kamar. Ini konsumnya misalnya F&B.
Ini kalau misal meeting, berarti nanti kreditnya ada room revenue, FB revenue, atau banquet revenue. Debitnya City Ledger semuanya. City Ledger ke Coca-Cola, City Ledger ke Google, City Ledger ke Amazon. Gitu ya. Jadi debitnya City Ledger, kreditnya revenue-revenue departemennya. Ini misalnya rooms, ini F&B, misalnya ini banquet, ini meeting gitu ya. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Oke, Pak. Nah, Saya. oke, ada lagi yang lain mau nanya? Kalau nggak ada, nah ini latihannya ya. Nanti kamu bikin apa namanya, prepare sama seperti itu listnya, kronologisnya seperti yang ini ya. Mulai dari check-in, dari gas bill-nya ya, debitnya apa, kreditnya apa ya. Transaksinya adalah seperti ini. Tanggal 2 Mei ada tamu check-in di Swisspel, nilai kamarnya ini saya misal aja ini 300.000 ya, padahal nggak ada harga segitu. Ditambah 21 servis dan pajak ya. Nah, nanti kamu jurnalnya pajaknya berapa, servisnya berapa gitu ya. Terus transaksi kedua, Mr. Budiono sama modelnya. Nanti ini kamu tinggal bikin jurnalnya kayak gini ya. Debit kreditnya apa aja. Oke. Ada lagi mau tanya nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini tugasnya jangan lupa di email ke saya ya. Seperti biasa, pakai kode nama kelasnya sama kampusnya. Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. See you next week ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Thank Terima kasih, you. Pak. Yuk.